Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Bali United melawan PSS Sleman. Jadi di pertandingan sebelumnya, ternyata Bali United harus kalah dari Borneo FC dengan skor 3-1. Kita lihat dulu secara statistik seperti apa. Kalau secara statistik Bali United ya sedikit unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu sebanyak 56%, tapi sayangnya kesempatan mereka untuk menciptakan golnya hanya sebanyak 3 kali dan hanya 1 kali yang mengarah ke arah gawang. Total passing yang mereka lakukan juga lumayan banyak, sebanyak 373 kali, tapi operan yang berhasil hanya 296 kali. Cukup rendah kalau gua ngeliatnya passing successful dari Bali United. Nah, secara serangan mereka cukup banyak, sebanyak 97 kali serangan dan 59 kali serangan berbahaya. Walaupun sebenarnya serangannya pun gue ngeliatnya nggak terlalu masuk ke dalam jantung pertahanannya mereka. Jadi gue ngeliatnya di pertandingan ini Bali United padahal unggul dalam hal jumlah pemain. Karena kemarin ada satu pemain Borneo FC yang kena kartu merah, Amrullah namanya, karena kartu kuning kedua. Tapi ternyata Bali United tidak berhasil memanfaatkan itu, karena memang sepertinya Bali United mengalami sedikit kelelahan sih kalau gue ngeliatnya, karena sepertinya Bali United tidak melakukan rotasi pemain dan dia hanya starting line up-nya seperti itu aja, dan hanya sedikit perubahan yang dilakukan oleh coach Bali United, dan ini mungkin menjadi salah satu faktor. Bayangkan setiap 3 hari, bahkan mungkin hari ketiga langsung bertanding, itu faktor kelelahan sangat penting sekali sih kalau menurut gue. Apalagi pemainnya Bali United juga nggak muda-muda semua, banyak yang relatif masih sudah tua. Nah, ini menjadi salah satu faktor menurut gue kenapa akhirnya Bali United tidak bisa memenangkan pertandingan melawan Borneo FC. Tapi nanti kita lihat, karena secara permainan sebenarnya Bali United masih oke kalau menurut gua, dan mereka mampu memberikan perlawanan pada Borneo FC. Cuman sayangnya untuk menciptakan kesempatan mereka sangat dikit sekali, dan mereka susah sekali untuk masuk ke jantung pertahanannya dari Borneo FC. Karena memang Borneo FC juga sedikit menerapkan compact defense ya kalau menurut gua, dan itu memang sangat sulit untuk ditembus. Nah, kalau kita melihat statistik pertandingan dari PSS Sleman sebelumnya, PSS Sleman kalah dari PSS Semarang dengan skor 1-0. Secara statistik sebenarnya PSS Sleman dalam hal penguasaan bola mereka unggul dari PSS Semarang itu sebanyak 63%, tapi sayangnya kesempatan menciptakan golnya mereka hanya 5 dan hanya 1 kali yang tembakan ke arah gawang. Total passing yang mereka lakukan sebenarnya cukup banyak, yaitu sebanyak 516 kali total operan, tapi operan yang berhasil hanya 444. Ya, nggak terlalu rendah juga nggak terlalu tinggi sih secara passing successful. Nah, secara serangan mereka banyak melakukan 114 kali serangan dan 75 kali serangan berbahaya. Jadi di pertandingan ini memang gue melihat sepertinya PSS Sleman masih mempunyai masalah yang sama, yaitu masalah finishing. Mereka tidak punya striker yang cukup bisa diandalkan untuk melakukan finishing dari umpan-umpan yang sudah dilakukan oleh para pemain tengahnya mereka. Ya, memang kemarin gue cukup respect juga sebenarnya dengan coach Seto, karena dia menurunkan Hoki Caraka sebagai starting line up, dan memang saat ini pemain muda kita butuh jam terbang karena mereka akan bertanding di Piala Dunia U20. Cukup respect gue sebenarnya dengan coach Seto. Nah, memang Hoki Caraka sudah berperan sangat baik sih kalau menurut gue, cuman memang sepertinya memang masih butuh jam terbang. Jadi akhirnya masih belum bisa memenuhi aspek dari seorang striker murni yang bisa menciptakan gol. Nah, itu mungkin menjadi salah satu faktor juga. Nah, walaupun dia akhirnya diganti dan dimasukkan pemain asing si Sargas, tapi tetap aja tingkat finishing dari PSS Sleman tidak berubah. Karena kalau nggak segera ditemukan jawabannya, ya bisa jadi PSS Sleman akan terancam posisinya mereka. Karena kemarin di musim lalu kan mereka sudah hampir terdegradasi, dan ini harus diperhatikan kalau mereka ingin tetap bermain di Liga 1. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Bali United melawan PSS Sleman. Memang dua tim ini di pertandingan sebelumnya mereka kalah, tapi PSS Sleman, gue melihat PSS Sleman adalah sebuah
tim yang mempunyai daya juang yang sangat tinggi kalau menurut gua. Jadi walaupun mereka ketinggalan, mereka berjuang setengah mati untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, cuman tadi ya balik lagi, sayang tingkat finishing mereka masih memang belum baik. Dan lini pertahanan mereka kemarin sempat kecolongan sebenarnya, karena dengan serangan dari PSIS Semarang yang cukup tajam melakukan umpan wantu, sepertinya lini pertahanan dari PSIS Sleman tidak mampu membaca itu. Ini menjadi salah satu faktor. Nah, Bali United sebenarnya secara lini pertahanan dan lini serang sebenarnya mereka bagus. Cuman faktor kelelahan yang menjadi sangat berpengaruh sih kalau menurutnya. Mudah-mudahan mereka mampu perbaiki kondisi fisiknya mereka dan mereka bisa kembali ke performanya terbaiknya mereka dan mereka bisa menunjukkan permainan mereka sebelumnya. Nah, kalau di pertandingan ini sih kalau gue sih melihatnya sepertinya kemungkinan Bali United masih bisa memenangkan pertandingan kalau mereka bisa kembali ke performa mereka sebelumnya. Tapi kalau mereka bermain seperti ketika mereka melawan Borneo, ya bisa jadi malah PSS Sleman menahan imbang dari Bali United. Atau bahkan bisa mungkin PSS Sleman bisa memenangkan pertandingan. Tapi sepertinya PSS Sleman harus menemukan jawaban terkait dengan tingkat finishingnya mereka yang selama ini masih menjadi PR-nya mereka kalau menurut. Padahal serangan mereka udah bagus PSS Sleman. Serangan mereka udah bagus, kesempatan mereka juga udah bagus, tapi tingkat finishing yang masih menjadi PR. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.